Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-29. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu, setelah beberapa kali Wijang pergi ke pasar, maka ia pun mulai melihat orang-orang dari beberapa perguruan berkeliaran di pasar itu. Nampaknya orang-orang itu masih berusaha untuk saling mengekang diri, sehingga benturan di antara mereka dihindari. Benturan-benturan yang pernah terjadi sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, karena kekuatan mereka hampir seimbang. Hanya pada saat-saat tertentu sajalah agaknya mereka akan mengambil sikap yang tegas. Namun perhatian Wijang dan Paksi sangat tertarik kepada pembicaraan dua orang dari perguruan Sat yang kebetulan mereka dengar bahwa ada di antara mereka yang seakan-akan telah melihat pelangi yang berdiri tegak di kaki bukit. Pelangi itu hanya terdiri atas 3 warna. Entahlah, tetapi sebelum kau datang, orang-orang itu sudah berada di sini. Aku sudah agak lama di sini, berkata Wijang. Bukankah kau baru datang beberapa hari di saat aku pergi? Wijang menggeleng, katanya. Tidak. Jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu? Sebelum aku datang ke tempat ini? Tidak. Jika kau sudah setahun di sini, berarti bahwa kau datang lebih dahulu. Tetapi aku bukan baru berada di sini di saat kau pergi. Jadi di mana kau selama ini? Wijang tersenyum. Katanya, aku sudah berada di sini kira-kira sebulan yang lalu. Aku tinggal bersama Paman Martabrewok. Ki Martabrewok? Bertanya Paksi. Ya, bukankah Ki Martabrewok telah mengajarimu bermain loncat-loncatan? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, siapa sebenarnya orang yang menamakan dirinya Ki Martabrewok itu? Aku menganggapnya sebagai guruku. Ia pun mengakui aku sebagai muridnya. Tetapi aku tidak tahu siapakah sebenarnya Ki Martabrewok itu. Bukankah kau sudah menyebutnya? Namanya Ki Martabrewok. Bukankah itu sudah cukup? Paksi Pamekasan memandang Wijang dengan tajamnya, sehingga Wijang itu pun bertanya, kenapa kau memandang aku seperti itu? Kau tidak percaya kepadaku? Atau justru kau menjadi curiga? Tidak, jawab Paksi Pamekasan. Aku sama sekali tidak menjadi curiga. Tetapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Wijang tertawa, katanya, hihihi, sudahlah, jangan mempersulit perasaanmu sendiri. Sekarang, marilah kita memperhatikan pendapat orang-orang dari perguruan Sat itu. Maksudmu? Ada 2 kemungkinan. Apakah orang dari perguruan Sat itu mampu melihat cincin yang tersembunyi di balik kantong ikat pinggangku? Atau memang cincin itu benar-benar memancarkan cahaya sebagaimana yang mereka lihat? Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, namun kemudian ia pun bergumam. Cincin itu memang sangat menarik. Setidak-tidaknya karena aku yang membawanya.
Paksi mengerutkan dahinya, namun Wijang itu pun tertawa. Katanya, "Hihihi, kau tidak usah iri." Paksi pun akhirnya tertawa pula. Namun bagaimanapun juga, Wijang dan Paksi harus menjadi lebih berhati-hati. Jika ada orang yang melihat atau merasa melihat semacam pelangi yang mempunyai 3 warna berdiri tegak di kaki bukit, maka itu akan dapat berarti bahwa orang-orang yang mencari cincin itu akan menjelajahi kaki bukit. Mungkin mereka akan berkeliaran dan bersamadi di antara bebatuan, di pinggir sungai atau di goa-goa sambil menunggu isyarat. Mungkin cahaya seperti daru, atau seperti bintang yang jatuh dari langit, atau sinar yang memancar dari tempat-tempat yang tersembunyi, atau semak-semak yang tiba-tiba terbakar. Namun 1-2 hari kemudian, tidak seorang pun yang pernah memanjat kaki gunung itu lebih tinggi. Sementara itu, dalam waktu-waktu senggang, ternyata keduanya sempat pula melakukan latihan olah kanuragan bersama-sama. Mereka berdua memang tidak bersumber dari perguruan yang sama, tetapi justru karena itu, maka latihan-latihan yang mereka lakukan dapat memperkaya ilmu mereka masing-masing. Namun pada itu, Paksi Pamekasan harus mengakui bahwa Pangeran Benowo yang menamakan dirinya Wijang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun bagi Wijang, Paksi Pamekasan adalah kawan berlatih yang cukup memadai. Bahkan keduanya kadang telah berlatih di dalam goa di belakang air terjun. Semula Paksi Pamekasan tidak mengatakan kepada Wijang bahwa di belakang air terjun itu terdapat sebuah goa. Namun ternyata Wijang sudah mengetahuinya. Ternyata apa yang diketahuinya jauh lebih banyak dan lebih luas dari yang aku ketahui, berkata Paksi Pamekasan di dalam hati. Bahkan Wijang itu pula lah yang telah mengajak Paksi Pamekasan berlatih sambil berendam di dalam air. Pada suatu ketika, mungkin sekali kita dipaksa untuk bertempur di dalam air, berkata Wijang. Paksi Pamekasan memang mendapat pengalaman baru. Ia dapat mengenali perbedaannya, apa yang harus dilakukan di darat dan apa yang harus dilakukan di dalam air. Keterampilannya berenang pun semakin bertambah, ketahanan nafasnya pun menjadi semakin panjang. Namun ketenangan kedua orang itu pun akhirnya terganggu juga ketika keduanya sedang berlatih meningkatkan ketahanan tubuh dengan berjalan dan berlari di celah-celah bebatuan, pepohonan hutan, lereng pegunungan, lembah dan tebing-tebing terjal. Maka tiba-tiba saja Wijang memberi isyarat agar Paksi Pamekasan yang berlari di belakangnya untuk berhenti. Paksi Pamekasan pun tertegun. Ia pun kemudian bergeser ke balik gerumbul perdu ketika Wijang memberi isyarat kepadanya. Keduanya pun kemudian melihat 3 orang perempuan berjalan menyusuri jalan setapak. Untunglah mereka tidak berjalan ke arah gubuk Paksi Pamekasan, tetapi justru ke arah yang lain. Orang-orang dari perguruan Gua Lampin, desis Paksi Pamekasan. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, pemimpin perguruan itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dengan pandangan matanya yang menembus mata seseorang, ia dapat mempengaruhi penalarannya, sehingga orang itu dapat kehilangan pribadinya. Paksi Pamekasan mengangguk. Katanya, aku pernah melihatnya.
Bukankah Paman Martapriwok pernah memberi petunjuk kepadamu bagaimana kau harus mengatasinya? Paksi Pamekasan mengangguk. Bagus, Wijang mengangguk-angguk. Murid-muridnya pun ada yang sudah mencoba-coba kekuatan sihir itu. Tetapi kau tidak usah menjadi cemas. Kekuatan pribadimu akan dapat mengatasinya, sehingga kekuatan sihir itu tidak mempengaruhimu. Paksi Pamekasan masih mengangguk-angguk. Nah, satu peringatan buat kita. Mereka hari ini menyusuri lorong ke arah yang lain. Tetapi mungkin besok atau lusa, mereka akan pergi menyusuri jalan setapak menuju ke kubu kita. Bagaimana sikap kita jika hal itu terjadi? Apa yang kau lakukan jika aku tidak bersamamu? Wijang justru bertanya. Aku akan membiarkannya merusak gubukmu, mengambil isinya, dan barangkali memetik jagungmu dan mencabut ketela pohonmu. Bukankah aku dapat menanamnya lagi? Apa yang akan kau makan kemudian? Bukankah aku selama ini menanak nasi beras, bukan nasi jagung? Wijang termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, baguslah, bukankah kau akan sementara masih menghindari benturan dengan mereka? Iya, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Tetapi ketika keduanya hampir saja bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu, maka keduanya pun terkejut pula. Mereka melihat dua orang lain yang berjalan melalui lorong sempit, berbatu-batu ke arah yang sama sebagaimana ketika orang perempuan dari perguruan Gua Lampin itu. Siapakah mereka? Desis Paksi Pamekasan. Bukan orang-orang dari perguruan Sat. Jadi siapa? Apakah mereka orang-orang Tegal Arang? Wijang menggeleng. Apa yang terjadi? Apakah mereka ingin menjajaki kemampuan masing-masing? Tetapi hal itu sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebelum Wijang menjawab, maka di kejauhan mereka melihat tiga orang lainnya berjalan ke arah yang sama. Bahkan kemudian ada lagi yang menyusul. Nampaknya memang ada sesuatu yang akan terjadi, desis Wijang. Mereka berkumpul untuk berkelahi atau untuk berbicara di antara mereka, gumam Paksi Pamekasan. Lingkungan ini cukup terlindung oleh semak-semak belukar, bahkan pepohonan. Kita akan dapat melihat apa yang akan terjadi kemudian. Bukankah kita tidak akan mencampuri persoalan mereka? Tidak, jawab Wijang. Keduanya pun kemudian mulai beringsut. Dengan hati-hati, keduanya merunduk dari balik gerumbul satu ke balik gerumbul yang lain, dari balik batu-batu besar ke balik batu besar yang lain. Mereka agaknya akan pergi ke balik bukit itu, berkata Paksi Pamekasan. Di sana ada sebuah tempat yang agak lapang, di atas hamparan rumput yang hijau. Wijang mengangguk-angguk, katanya, ya, sebuah batu persegi yang agaknya dibuat oleh tangan seseorang. Ada di tengah-tengahnya, sebatang pohon preh tumbuh di sudut tempat yang lapang itu. Kau pernah mengunjungi tempat itu? Seperti kau, aku mengenal lingkungan ini dengan baik. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sementara itu keduanya merayap ke tempat yang mereka sebutkan itu. Dengan sangat hati-hati, Paksi Pamekasan dan Wijang kemudian menuruni tebing yang tidak terlalu tinggi, yang ditumbuhi pepohonan dan semak-semak yang liar. Sehingga karena itu, maka keduanya tidak mudah dapat dilihat dari tebaran tempat yang agak lapang, yang ditumbuhi rerumputan, dan seperti dikatakan oleh Wijang, di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu besar persegi 4,
batu yang nampaknya adalah bekas buatan tangan manusia. Keduanya memang tidak dapat berada terlalu dekat dengan lapangan rumput itu. Namun dari tempat mereka berlindung, mereka dapat melihat apa yang terjadi. Dan serba sedikit, pendengaran mereka yang tajam dapat mendengar pembicaraan dari orang-orang yang seperti mereka duga berkumpul di lapangan rumput itu. Menurut penglihatan Wijang dan Paksi Pamekasan, maka di lapangan rumput itu telah berkumpul beberapa orang dari beberapa perguruan yang berbeda. Sedikitnya ada 5 perguruan yang diwakili dalam pertemuan itu. Tetapi nampaknya tidak seorang pun dari para pemimpin tertinggi dari perguruan itu yang datang dalam pertemuan itu. Wijang dan Paksi Pamekasan mendengarkan pembicaraan orang-orang itu dengan seksama. Mula-mula masing-masing menyebut perguruan mereka serta nama mereka yang ditugaskan untuk mewakili. Kau ikut mengingat nama mereka serta perguruan mereka? Desis Wijang. Iya, aku akan mencoba, sahut Paksi Pamekasan perlahan-lahan. Baru kemudian seorang di antara mereka, justru orang dari perguruan Sat, berkata, "Aku mendapat perintah dari guru menawarkan kerjasama di antara kita. Permusuhan dan bahkan saling membunuh sama sekali tidak bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kita masing-masing." "Kerjasama yang bagaimana yang dimaksud oleh gurumu?" bertanya seorang perempuan dari Goa Lampin. "Itulah yang harus kita bicarakan," jawab orang dari perguruan Sat itu. Namun seseorang yang datang dari perguruan yang lain berkata, "Katakan, apakah kau sudah mempunyai rancangan dari wujud kerjasama yang dapat kita lakukan?" Orang dari perguruan Sat itu termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba saja orang itu menjadi gelisah. Bahkan beberapa orang yang lain pun nampak menjadi gelisah. Tiba-tiba seorang di antara mereka, seorang yang agaknya datang dari perguruan yang lain lagi, berkata lantang, "Hei, jangan bersembunyi, marilah datanglah jika kalian akan ikut berbicara bersama kami." Seorang yang lain yang bertubuh raksasa yang agaknya datang dari perguruan Tegal Arang di pinggir kali Progo tertawa sambil berkata, "Hahaha, ada 2 orang yang nampaknya ingin bermain sembunyi-sembunyian." Wijang dan Paksi Pamekasan terkejut. Mereka merasa bahwa mereka berada di tempat yang tersembunyi. Kemampuan mereka yang seakan-akan dapat menyerap bunyi yang timbul dari setiap sentuhan tubuh mereka dengan lingkungannya, melindungi mereka dari ketajaman pendengaran orang-orang yang sedang berbicara di lapangan rumput itu. Jika orang-orang itu mengetahui kehadiran mereka berdua, itu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. "Tidak mungkin," desis Paksi Pamekasan. Wijang mengangguk-angguk kecil, namun kemudian ia pun berbisik, "Jika karena sesuatu hal mereka mengetahui kehadiran kita, maka apa boleh buat?" Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat sesuatu yang bergerak di sisi yang lain dari padang rumput itu. 2 orang muncul dari sela-sela gerumbul-gerumbul perdu. "Kenapa kalian bersembunyi?" bertanya orang dari perguruan Sat itu. Kedua orang itu berdiri tegak memandang berkeliling, seakan-akan menembus ke setiap biji mata dari orang-orang yang berada di padang rumput itu.
Sementara itu Wijang berdesis. Kenapa Panggraito kita begitu tumpul sehingga kita tidak mengetahui kehadiran kedua orang itu? Keduanya masih terlalu jauh dari kita berdua karena keduanya berada di seberang lapangan rumput itu, sahut Paksi Pamekasan. Sementara itu, perhatian kita pusatkan kepada orang-orang yang ada di lapangan rumput itu sendiri. Aku sudah siap mengingat-ingat nama jika salah seorang dari mereka menyebutkannya lagi. Namun yang datang ada dua orang dari sisi seberang. Namun tiba-tiba wajah Paksi Pamekasan menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya, ia beringsut sehingga Wijang menggamitnya sambil berdesis. "Sst, kau kenapa?" Tiba-tiba saja Paksi Pamekasan teringat sesuatu. Kata-katanya meluncur dengan nada datar. "Seorang laki-laki dan seorang perempuan." "Iya, kenapa?" bertanya Wijang. "Tentu ayah dan ibu Kemuning." "Siapakah Kemuning itu?" bertanya Wijang. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Wijang sekilas, namun kemudian Paksi Pamekasan pun menjawab perlahan. "Nanti aku ceritakan." Wijang mengangguk. Ia pun ingin memperhatikan apa yang dikatakan oleh kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Sementara itu Paksi Pamekasan pun berdesis. "Ciri-ciri keduanya tepat, seperti yang dikatakan oleh Ki Mananggungan." Wijang tidak menyahut, tetapi ia memperhatikan laki-laki itu dari ujung kakinya sampai ke kepalanya. Laki-laki itu bertubuh tinggi tegap, wajahnya keras, berkumis lebat. Hidungnya seakan-akan tenggelam dalam kelebatan kumis itu. Matanya sipit, tetapi alisnya hampir setebal kumisnya. Sedangkan perempuan yang bersamanya itu terhitung perempuan yang bertubuh tinggi semampai, mengenakan pakaian yang khusus, sepasang pedang tergantung di kedua lambungnya, selempang kulit menyilang di dadanya, menahan berat pedangnya yang menggantung pada ikat pinggang kulitnya. Dalam pada itu, laki-laki itu pun kemudian berkata, "Kalian mengira bahwa kami mendekati tempat ini sambil bersembunyi? Buat apa aku bersembunyi jika yang datang kemari hanya tikus-tikus kecil seperti kalian? Hei, di manakah guru kalian? Kenapa mereka tidak datang? Sejak semula, guru memang tidak akan datang ke tempat ini. Justru kami baru mempersiapkan kemungkinan agar guru-guru kami dapat bertemu." Laki-laki berkumis tebal itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada berat, ia pun kemudian berkata, "Aku ingin bertemu dan berbicara dengan guru-guru kalian. Aku tidak tahu apakah guru menganggap penting kalian berdua ikut berbicara tentang persoalan yang teramat penting ini. Mungkin guru bersedia menerima kalian untuk menghadap, tetapi tidak untuk membicarakan sesuatu. Jangan menghina aku. Mungkin kalian merasa kokoh karena kalian adalah bagian dari sebuah perguruan. Kalian menganggap guru kalian masing-masing adalah orang-orang terkuat di dunia kanuragan. Tetapi sebenarnya lah, perguruan kalian tidak ada artinya apa-apa bagi kami." Tetapi seorang yang bertubuh raksasa dari perguruan Tegal Arang itu pun berkata, "Kiai Repak Rembulung, selama ini kami memang menganggap kau berilmu sangat tinggi. Tetapi bahwa kehadiranmu yang diam-diam itu justru menimbulkan suara seperti lampor, maka kemampuanmu kami ragukan. Demikian pula Nyi Pupus Rembulung, yang menurut pendengaran kami memiliki kemampuan yang jarang ada duanya, ternyata juga sangat mengecewakan.
Kalian berdua yang digelari sepasang alap-alap lar perak ternyata telah mengejutkan kami. Bukan karena ketinggian ilmu, tetapi justru sebaliknya. Menurut cirimu, kau adalah murid dari perguruan Tegal Arang di tepi Kali Progo. Terima kasih atas pengenalanmu terhadap kami berdua, serta gelar yang kami sandang. Tetapi jangan mencoba kemampuan kami. Kami memang tidak pernah berniat untuk mendekat dengan diam-diam. Itulah sebabnya kami datang seperti lampor. Tetapi jika ada yang meragukan kemampuan kami, silahkan untuk mengatakannya berterus terang. Aku meragukan tataran ilmumu, Ki Repak Rembulung. Namun tiba-tiba saja orang itu menjerit. Ia tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Ki Repak Rembulung. Namun tiba-tiba saja dari dahinya telah mengucur darah. Sebuah batu sebesar telur puyuh telah mengenai dahinya itu. Jika kau menganggap aku curang karena aku menyerang dengan tiba-tiba, maka marilah, siapa yang akan menjajaki ilmuku dengan cara apapun yang ingin kalian lakukan. Atau barangkali ada yang meragukan kemampuan istriku, Pupus Rembulung. Orang-orang yang berada di lapangan rumput itu berdiri dengan tegang, sementara Repak Rembulung yang digelari alap-alap lar perak itu melangkah dengan tenangnya mengelilingi batu persegi yang ada di tengah-tengah lapangan rumput itu. Aku tidak sering menyombongkan diri, tetapi jika perlu, aku memang melakukannya seperti apa yang aku lakukan sekarang, berkata Ki Repak Rembulung. Tidak seorang pun yang menyahut. Karena itu maka Repak Rembulung itu pun kemudian berkata, "Katakan kepada gurumu, aku ingin berbicara dengan mereka." Orang-orang yang berkumpul di lapangan rumput itu diam membeku ketika Repak Rembulung itu menunjuk mereka seorang-seorang. Bahkan kepada orang yang dahinya berdarah itu pun ia berkata, "Kau dapat melaporkan apa yang terjadi atas dahimu itu kepada gurumu. Selebihnya, jika kau sekali lagi menghina aku, maka sebelah matamu akan menjadi buta, karena batu itu akan menghunjam masuk ke dalam matamu. Jika kau masih mengulanginya lagi, matamu yang lain akan menjadi buta pula." Orang yang dahinya terluka itu berdiri mematung di tempatnya. Ketika darahnya mengalir ke matanya, ia sama sekali tidak mengusapnya. Setiap gerak akan dapat menimbulkan kecurigaan pada Repak Rembulung atau Pupus Rembulung, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang dapat membahayakannya. Atau kalian semuanya dari perguruan yang berbeda-beda ini ingin mencoba bersama-sama? Kami sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi untuk melawan kalian bersama-sama, sulit bagi kami untuk mengendalikan diri. Sehingga jika ada yang mati di antara kalian, kami tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang ada di lapangan itu masih berdiri mematung. Tidak seorang pun yang bergerak atau bahkan menjawab ancaman Repak Rembulung itu. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara Pupus Rembulung. "Sudahlah Kakang, mari kita pergi. Tidak ada gunanya kita berlama-lama di sini." Repak Rembulung mengangguk. Katanya, "Kami akan segera pergi. Tetapi aku juga ingin semua orang yang ada di lapangan rumput ini pergi. Kalian tidak usah berbicara tentang pertemuan antara pemimpin dan barangkali guru kalian. Biarlah mereka membicarakannya langsung di antara mereka. Ingat, beritahu kami berdua, kami akan datang dalam pertemuan itu." Tiba-tiba saja, dengan suara yang bergetar salah seorang dari perguruan Gua Lampin bertanya, "Bagaimana kami memberitahukannya kepada Ki Repak Rembulung?" "Pahatkan saat pertemuan itu,
pada beberapa batang pohon gayam yang ada di sepanjang jalan menuju ke Panjatan. Ki Repak Rembulung tinggal di Panjatan. Aku tinggal di mana-mana, tetapi ingat, jangan mencoba menipu dan membohongi aku. Jika pertemuan itu berlangsung tanpa aku ketahui, serta tidak ada pahatan waktu di beberapa pohon gayam di jalan menuju ke Panjatan, maka kalian akan menyesal. Tidak ada seorang pun yang bertanya lagi. Mereka mengharap agar sepasang alap-alap lar perak itu segera meninggalkan tempat itu. Namun ternyata Pupus Rembulung itu berkata lantang, "Cepat, tinggalkan tempat ini, atau aku harus mengusir kalian." Orang-orang itu pun kemudian telah beringsut meninggalkan tempat itu sebelum mereka sempat menemukan kesepakatan apa-apa tentang rencana pertemuan antara para pemimpin dan guru mereka. Sedangkan Repak dan Pupus Rembulunglah yang kemudian terakhir meninggalkan tempat itu. Sepeninggal mereka, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian telah keluar dari persembunyiannya. Namun yang pertama-tama dikatakan oleh Wijang bukan tentang orang-orang yang berkumpul itu, tetapi justru tentang diri mereka berdua. Nah, bukankah kita sudah berhasil meredam suara yang timbul dari gerak-gerik kita, geseran tubuh dan pakaian kita, dengan benda-benda sekeliling kita tidak mampu menyentuh ketajaman telinga kedua orang suami istri itu? Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian menyadari bahwa ia pun mampu menyerap bunyi geseran itu. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Kedua orang suami istri itu menarik perhatian. Yang kau sebut sebagai ayah dan ibu Kemuning itu?" "Ya," jawab Paksi Pamekasan. "Nah, bukankah kau akan bercerita tentang Kemuning? Nanti di rumah aku akan menceritakannya." Sambil bergeser, Wijang itu pun kemudian berkata, "Kita sudah mendengar bahwa orang yang disebut Ki Repak Rembulung itu minta agar ia mendapat isyarat jika diselenggarakan pertemuan antara para pemimpin perguruan yang telah menurunkan orang-orangnya di daerah ini." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk pula. Katanya, "Isyarat itu akan dapat kita lihat di pohon-pohon gayam di jalan yang menuju ke Panjatan. Dengan demikian, maka kita pun akan dapat hadir pula untuk melihat apa yang akan mereka bicarakan. Mereka tentu akan berbicara tentang cincin istana yang hilang," desis Wijang. "Yang menarik, bagaimana mereka mengatur kerjasama di antara mereka itu. Yang lebih menarik lagi adalah kehadiran Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Wijang menarik Paksi sambil berkata, "Kita akan pulang. Kita akan melihat apakah ada 1-2 orang yang tersesat ke gubuk kita. Selebihnya, kau akan bercerita tentang Kemuning yang kau sebut anak Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Apalagi Wijang masih saja menariknya berjalan di lereng yang ditumbuhi pohon-pohon perdu itu. Ketika mereka sampai di gubuk kecil yang tersembunyi itu, mereka pun berlega hati. Tidak seorang pun di antara orang-orang dari berbagai perguruan itu yang tersesat sampai ke gubuk kecil mereka. Ketika mereka kemudian duduk di dalam gubuk itu sambil menghirup wedang sereh yang sudah dingin, Paksi Pamekasan pun telah bercerita tentang seorang gadis yang bernama Kemuning. Menurut pamannya, Ki Pananggungan, kedua orang tua angkat Kemuning itu adalah petualang pula. Menurut ciri-cirinya, orang tua angkat Kemuning itu tentu Ki Repak Rembulung
dan Nyi Pupus Rembulung itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.